Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Mariana Monalisa Marisan dengan NIM 07300-22074 dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai metode penambangan di PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia ini sendiri merupakan perusahaan tambang yang bergerak di bidang eksplorasi dan pertambangan, yang menambang dan memproses biji sehingga menghasilkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Untuk lokasinya, PT Freeport Indonesia berada di Papua dengan tambang utama mereka Grasberg yang terletak di Pegunungan Jaya Wijaya dengan ketinggian 4.285 meter di atas permukaan laut dan dengan luas sekitar 90.360 hektar. Jadi, pada awalnya PT Freeport Indonesia ini menggunakan metode tambang terbuka, yang kemudian setelah ditambang kurang lebih 26 tahun, tambang tersebut memasuki final elevation, di mana luas area di dasar pertambangan ini semakin mengecil, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk ditambang dari atas. Maka pada tahun 2019, PT Freeport Indonesia menjadi lebih fokus di tambang bawah tanah. Hal ini bukan tanpa alasan, ada beberapa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan lagi bagi perusahaan tersebut. Yang salah satu faktornya adalah faktor teknis yang saya sudah bagi menjadi 4. Yang pertama ada efektivitas atau metode tambang terbuka ini bisa dibilang awalnya memang cukup efektif ya dalam mengeksploitasi mineral ini sendiri karena mineralnya terletak di dekat permukaan tanah. Namun ternyata Grasberg ini memiliki deposit yang sangat dalam sampai dengan kedalaman yang cukup dalam. Jadi metode tambang terbuka tentunya sudah tidak efektif lagi dan juga tidak praktis untuk digunakan kembali. Berikutnya ada peningkatan teknologi tambang bawah tanah yang memungkinkan akses yang lebih baik lagi ke deposit mineral yang terletak di bawah tanah. Dengan adanya peningkatan teknologi, akhirnya keselamatan bagi para pekerja di daerah underground ini menjadi lebih baik tentunya. Karena tidak perlu berada di daerah tersebut, kita dapat melakukan penambangan melalui jarak jauh. Lalu yang keempat ada ekstraksi ore yang lebih efisien, di mana pergeseran ke tambang bawah tanah ini memungkinkan ekstraksi mineral menjadi lebih berkualitas tinggi secara lebih efisien juga, terutama jika deposit yang ditemukan ini kualitasnya lebih baik di kedalaman yang lebih dalam. Lalu berikutnya ada kondisi geologis, di mana kompleksitas struktur geologi ini termasuk dengan sesar dan juga lipatan ini dapat membuat tambang terbuka menjadi lebih sulit dan beresiko. Namun dengan adanya pergeseran ke tambang bawah tanah dapat memberikan kontrol geologi yang lebih baik. Lalu ada reduksi dampak lingkungan. Tambang terbuka dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan, termasuk deforestation, kerusakan habitat, dan perubahan topografi. Pergeseran ke tambang bawah tanah dapat menjadi upaya untuk mengurangi dampak lingkungan di permukaan dan mematuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Yang terakhir ada ekonomi dan produksi. Efisiensi ekonomi akan menjadi lebih baik karena memungkinkan akses deposit mineral yang lebih tinggi kualitas secara ekonomis meskipun berada di kedalaman yang lebih dalam. Berikutnya ada peningkatan produktivitas. Hal ini terjadi karena tambang terbuka cenderung mengeksploitasi sumber daya di dekat permukaan. Dan ketika sumber daya tersebut habis, perusahaan dapat beralih ke tambang bawah tanah untuk memastikan kelanjutan produksinya. Saya juga akan bahas mengenai kegiatan penambangan dengan metode tambang terbuka dan tambang bawah tanah di PT Freeport Indonesia ini sendiri. Untuk penambangannya ini meliputi kegiatan drilling, blasting, hauling, loading, dan crushing yang menghasilkan biji tembaga. Kemudian untuk pengolahannya sendiri meliputi kegiatan grinding, flotation, dan dewatering yang menghasilkan konsentrat tambang. Kita akan membahas mengenai tambang terbuka terlebih dahulu. Penambangan pada tubuh biji atau ore body, Grasberg ini menggunakan cara penambangan terbuka. Awalnya, yang metode ini cocok sekali untuk Grasberg karena keberadaan tubuh biji yang dekat dengan permukaan tanah. Hampir di keseluruhan proses penambangan terbuka melalui beberapa tahapan seperti pengeboran, peledakan, pemilahan, pengangkutan, dan pengurusan batuan biji. Kemudian untuk peralatan-peralatan yang digunakan ada bore shovel dan truk besar atau dump truck untuk menambang bahan tambang. Bahan tambang yang dimaksud di sini adalah bahan tambang juga yang termasuk dalam klasifikasi batuan biji dan batuan penutup atau OB dari nilai ekonomis tersebut. Untuk alat shovel adalah alat yang digunakan untuk menggeruk bahan tambang pada daerah-daerah berbeda di area tambang terbuka.
dan memuat bahan ke atas truk yang kemudian dibawa keluar area tambang terbuka. Lalu untuk biji tersebut ditempatkan ke dalam alat penghancur biji yang diangkut ke pabrik pengolahan atau mill untuk diproses. Lalu untuk batuan penutup atau OB atau overburden ini diatur penempatannya ke daerah-daerah yang telah ditentukan atau ke dalam alat penghancur OHS pada jalan hit untuk ditempatkan di wanagon di bawah di samping alat penimbun atau striker. Untuk tambang bawah tanah akan saya bahas melalui video yang dapat kita saksikan bersama-sama. Yap, mari kita saksikan video berikut ini. Jadi cadangan mineral Grasberg ini yang ada di PT Freeport merupakan salah satu deposit tambang emas terbesar di dunia, ya. Tambang emas dan juga tembaga yang menggunakan metode penambangan bawah tanah saat ini, atau metode yang digunakan adalah block caving. Jadi block caving ini dilakukan dengan memotong blok-blok besar biji di bawah. Jadi ketika blok-blok biji yang di bawah itu dipotong, ya, karena adanya gaya gravitasi, blok-blok tersebut akan runtuh. Metode ini dianggap lebih efisien dalam memperoleh biji karena bentuk endapan porfiri yang luas di wilayah PT Freeport Indonesia. Nah, setelah tadi runtuh ya biji yang tadi yang dihasilkan akan ditarik dari draw bit atau titik tarik yang diangkut, lalu akan dikirim menuju alat penghancur atau crusher. Pada block cave deep ore zone atau alat LHD memindahkan lumpur biji ke dalam ore pass menuju saluran longsor yang bisa teman-teman saksikan di sini. Selanjutnya lumpur biji pada saluran tersebut mengisi truk angkut ada AD55 untuk dipindahkan ke alat penghancur atau crusher yang kemudian dari sana yang telah dihancurkan tadi akan dikirim ke pabrik pengolahan atau mill melalui conveyor. Penambangan tambang bawah tanah deep ore zone dengan kapasitas 25.000 per hari ini diselesaikan sangat cepat, kurang lebih sekitar 18 bulan dari jadwal yang direncanakan. Dan tak lama mereka menaikkan lagi kapasitasnya menjadi 35.000 yang diselesaikan juga dengan tepat waktu, dan akhirnya kemudian ekspansi produksi tambang deep ore zone hingga 50.000 ton per hari akhirnya. Dan ini juga diselesaikan dengan memasang alat penghancur yang kedua serta ventilasi tambang yang telah dilakukan di PT Freeport Indonesia ini sendiri. Untuk kegiatan penambangan ini kira-kira kurang lebih mereka menghabiskan 60 juta US dollar. Selain block caving, PT Freeport Indonesia juga menggunakan metode open top with pass backfill, di mana biji yang ditambang diangkut ke pengolahan dengan memakai sarana pabrik yang sudah ada sebelumnya. Jadi sama seperti biji dari deep ore zone tadi. Kemudian ada juga yang namanya stop. Jadi stop adalah bagian galian yang terbentuk ketika mengambil biji. Jadi sebagian besar dari stop ini yang ada di Big Gosan kurang lebih memiliki dimensi ya kira-kira panjangnya 40 meter dengan tinggi 15 meter dan lebar 20 meter. Jadi drive yang menggunakan akses menuju stop digali pada berbagai tingkatan yang ada. Jadi stop dibor dan diledakkan dari atas. Biji kemudian biji ditambang dari bawah dan dijatuhkan ke ore pass menuju alat penghancur atau crusher. Lalu backfill atau stabilitas lereng juga akan dilakukan di sini dengan menggunakan material biji pada rongga stop. Karena badan biji telah diambil atau dieksploitasi tadi, maka untuk mencegah adanya keruntuhan atau menjaga kestabilitas rongga-rongga tersebut akan kita isi lagi menjadi rongga-rongga yang lebih padat lagi. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya video ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Terima kasih.